Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan memberikan kalian informasi tentang cara perkembangbiakan lumut. Secara umum, lumut dikelompokkan menjadi 3, yaitu lumut ati, lumut tanduk, dan lumut daun. Perkembangan hidup lumut dapat dilakukan secara gemtofit, yaitu menghasilkan sel gamet, dan sporifit, yaitu menghasilkan sel spora. Tumbuhan lumut yang kita jumpai umumnya berada pada tahapan yang dapat menghasilkan sel kelamin pada satu individu. Lumut memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sel sperma dan achegonium yang dapat menghasilkan sel telur atau ovum. Fertilasi terjadi jika sel sperma sampai pada ovum yang terdapat pada achegonium dengan bantuan air. Zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Apabila spora yang dihasilkan jatuh pada tempat yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang, maka akan tumbuh menjadi protenema. Selanjutnya, protenema tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin, dan siklus terus berulang. Selain perkembangan biakan tersebut, lumut juga dapat mengalami perkembangan vegetatif melalui kuncup atau gema dan melalui fragmentasi. Meski tumbuhan lumut membutuhkan kondisi yang lembab untuk tumbuh dan berkembang biak, banyak jenis lumut yang dapat bertahan dengan kondisi yang kering dengan kurun waktu yang cukup lama. Mereka dapat tumbuh pada tanah yang tipis dan pada tanah yang tumbuhan lain tidak dapat tumbuh. Spora dari lumut akan dibawa angin spora, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru jika ada air dan beberapa komponen pendukung lainnya. Seringkali lumut merupakan tumbuhan yang pertama kali tumbuh pada lingkungan yang sudah rusak, misalnya akibat aliran lava dan kebakaran hutan. Oleh sebab itu, lumut disebut juga organisme pionir atau tumbuhan perintis. Sebagai tumbuhan pionir, lumut akan tumbuh dan mati membentuk nutrisi tanah. Proses ini bersamaan dengan perapukan batuan akibat panas dan angin, serta zat kimia lain seperti asam dan oksigen, yang akhirnya membentuk tanah sehingga pada akhirnya tumbuhan lain dapat tumbuh pada daerah TSB. Tahukah kamu bahwa beberapa lumut juga dapat membantu menyimpan nitrogen dalam tanah dan menyimpan air? Beberapa juga dapat digunakan sebagai obat hepatitis, seperti kelompok lumut hati atau nama ilmiahnya Marchantia polymorpha. Beberapa kelompok lain dari lumut daun seperti Sphagnum juga dapat digunakan sebagai bahan bakar seperti batu bara. Dan itulah tadi cara perkembangbiakan dari tumbuhan lumut. Sekian dari kami kelompok 4 dan terima kasih.